Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap panitia Latin 2 PW Ibnu PPNU Jateng. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi keaswajaan 3. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afif Al-Bustami dari PC Ibnu Kabupaten Cilacap. Rekan dan rekanita, perlu kita ketahui, aswaja itu menurut bahasa terbagi menjadi 3 kata. Yang pertama itu ahli. Ahlun itu keluarga, golongan, ataupun kelompok. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah itu sesuatu yang dilakukan Nabi, diucapkan oleh Nabi maupun ketetapan Nabi. Kemudian wal jamaah. Wal jamaah itu adalah orang-orang yang membersamai atau mengikuti. Jadi kalau diperhatikan secara istilah, aswaja itu adalah golongan atau kelompok yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya sampai tabi'in tabi'at ila akhirih. Rekan dan rekanita, kontekstual aswaja kini semakin banyak diakui oleh berbagai ormas yang ada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengertian terkait aswaja di Indonesia banyak sekali kaum yang menganggap bahwa dirinya itu paling aswaja, dirinya yang pantas masuk ke dalam surga, seperti hadis perpecahan umat, bahwa besok umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, dan satunya itu masuk dan hanya satu itu yang masuk ke surga. Siapa itu? Ma'ana wa ashabi. Dialah orang yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabatnya. Berdirinya aswaja memang dilatar belakangi oleh berbagai munculnya pendapat atau munculnya paham-paham ideologi baru seperti kelompok-kelompok Syiah, kemudian kelompok-kelompok Wahabi dan lain sebagainya. Maka dari itu aswaja punya dasar pemikiran. 4 sumber ajaran aswaja itu, yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan keempat qiyas. Quran ialah kitab Allah yang sering kita baca. Kemudian hadis itu riwayat atau dawuh atau ungkapan Nabi Muhammad SAW. Dengan qiyas adalah kesepakatan para ulama atas suatu persoalan dalam masa tertentu sesudah Rasulullah SAW. Pengertian ini tertera pada An-Nisa ayat 115. Kemudian qiyas ialah upaya seorang mujtahid dalam menganalogikan adanya kasus baru terhadap kasus lain yang sudah ada, ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, karena kedua kasus itu memiliki kemiripan dalam ilat hukum. Ini juga tertera pada surat An-Nisa ayat 4. Kemudian selain kita mempunyai dasar pemikiran, aswaja juga punya metode pemikiran.
yaitu terdapat dua kelompok dalam Islam yang memiliki manhajul fikr yang berbeda. Satu kelompok yang memberikan otoritas tinggi kepada akal, mendahulukan dalil akli di atas dalil nakli. Yang kedua, kelompok yang menganggap lemah akal, mendahulukan dalil nakli di atas dalil akli. Lalu berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan akal sebagai alat bantu untuk memahami nas, sedangkan tipikal karakternya moderat dan mengambil sikap jalan tengah dalam berbagai situasi dan kondisi, terutama dalam hal-hal yang sifat furu'iyah. Karakter tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam bidang akidah, keseimbangan antara pengguna dalil nakli dan dalil akli. Yang kedua, berusaha untuk memurnikan akidah Islam, tidak mudah menjatuhkan vonis musyrik, kufur, dan lain sebagainya. Kemudian berperang pada sikap tauqif dan tanzih dalam masalah mutasyabihat. Kemudian ada pula karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang syariah. Pertama itu selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, jika sudah ada dalil nas yang sharih dan qati', tidak boleh menggunakan akal. Kemudian pada masalah dzanniyat dapat ditoleransi. Tidak hanya dalam bidang akidah dan syariah, Aswaja juga punya karakter dalam bidang tasawuf atau akhlak. Yang pertama itu menganjurkan memperdalam penghayatan aliran Islam dengan riyadhah dan mujahadah. Yang kedua yaitu mencegah sikap berlebihan yang dapat menyerumuskan akidah dan syariah. Yang ketiga, berpedoman pada akhlak luhur, berani tawadu, dermawan. 4. Selain tiga tadi, Aswaja juga punya karakter dalam bidang musyawarah antar golongan. Yang pertama itu mengakui watak manusia yang suka berkelompok. Yang kedua, pergaulan harus berdasar saling mengerti dan menghormati. Permusuhan boleh dilakukan jika golongan tersebut memusuhi umat Islam. Saya ulangi, permusuhan boleh dilakukan jika golongan tersebut memusuhi umat Islam. Karakter kita juga punya dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar dan dinilai dengan norma Islam. 2. Kebudayaan yang sesuai dengan Islam dikembangkan, yang bertentangan ditinggalkan. Kemudian kita juga punya prinsip dalam berbudaya, yang lama dan baik dipelihara, dan yang baru dan lebih baik dimanfaatkan. Yang keempat yaitu tidak boleh bersikap a priori. Bukan hanya dalam bidang 4 yang tadi, kita juga punya karakter sendiri dalam bertakwa dengan prinsip tawasud dan tasamuh dalam berkehidupan bernegara. Yaitu negara wajib dipelihara dan dipertahankan eksistensinya. Pemerintah harus dihormati dan ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Mengingat perintah dengan cara yang baik. Dari materi yang telah saya sampaikan, bahwasanya Aswaja itu punya karakter, punya ciri khas tersendiri. Kalau kita mau berbicara siapa yang paling Aswaja, ya banyak di dunia ini. Namun berapa yang orang yang berani menganggap dirinya Aswaja namun dia bersikap sosial dalam negaranya. Kontekstual di Indonesia ini, Aswaja semakin menjadi rebutan. Banyak ormas
dia mengaku aswaja, dia hanya menjalankan syariatnya saja. Tapi dalam sosial, budaya, politik maupun ekonominya, dia tidak sama sekali mencerminkan bahwa wajah. Dan ada pula ormas yang hanya bersikap sosialnya saja, namun dalam bab syariatnya dia melupakannya. Namun itulah keanekaragaman Indonesia. Banyak sekali perbedaan pendapat, banyak sekali perbedaan prinsip dalam menjalani hidup untuk masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.